Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD ITA Ruhamah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang kecepatan dan debit. KD 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Pada waktu kalian di kelas 3, kalian sudah mempelajari tentang hubungan antara satuan waktu yang biasa digunakan sehari-hari seperti jam, menit, dan detik. Satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 3600 detik. Perhatikan contoh berikut untuk memahami hubungan antar satuan waktu. 2 jam ada berapa menit? Cara penyelesaiannya adalah 2 kali 60 menit, hasilnya adalah 120 menit. 2,5 jam sama dengan titik-titik menit. Cara penyelesaiannya 2 kali 60 menit ditambah setengah kali 60 menit. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit ditambah setengah kali 60 menit sama dengan 30 menit, hasilnya adalah 150 menit. Kemudian 90 menit sama dengan berapa jam? Cara mengerjakannya adalah karena menit ke jam, maka 90 dibagi 60. Hasilnya adalah 1/30/60. Kemudian kita sederhanakan 30/60 dengan menggunakan FPB. FPB-nya adalah 30, maka hasilnya adalah 1,5 jam. Soal berikutnya. 1 jam 10 menit 53 detik ditambah 1 jam 44 menit 12 detik. Hasilnya adalah 4 jam 54 menit 65 detik. 65 detik itu berarti 60 ditambah 5. 60 detik sama dengan 1 menit ditambah 5 detik. Maka hasilnya adalah 5 detik, yang 1 menit kita tambahkan ke menit di depannya, yaitu menjadi 55 menit. Jadi hasil akhirnya adalah 4 jam, 55 menit, 5 detik. Kemudian dalam bentuk soal cerita, ayah pergi ke kantor pukul 6.15 menit. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1/2/5 jam sama dengan 1 jam ditambah 2/5 kali 60 menit. Hasilnya adalah 1 jam 24 menit. Ayah berangkat pukul 6.15, berarti 06.15 ditambah 1 jam 24 menit. Hasilnya adalah 7.39 menit. Jadi, ayah tiba di kantor pukul 7.39 menit. Selanjutnya, kita akan mempelajari subbab yang kedua, yaitu hubungan antar satuan jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Perhatikan tangga satuan berikut ini. Ini mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian berada di kelas 3. Sudah memahami ya. Jadi ketika Turun 1 tingkat maka dikalikan 10, turun 2 tingkat dikalikan 100 dan seterusnya.
Naik 1 tingkat dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut untuk memahami hubungan antar satuan waktu. Soal yang pertama, 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter? Kilometer ke dekameter itu turun 2 tangga. Berarti 15 dikalikan 100. Kemudian 25 hektometer ke dekameter turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Hasilnya adalah 1500 ditambah 250, 1750 dekameter. Soal yang kedua, 1,75 km dikurangi 20 dekameter sama dengan berapa meter? 1,75 kilometer ke meter itu turun 3 tangga, maka dikalikan 1000. 1,75 kali 1000 dikurangi 20 dekameter ke meter itu turun 1 tangga, maka dikalikan 10. 20 kali 10, maka 1750 dikurangi 200, hasilnya adalah 1550. Dalam bentuk soal cerita berikut ini, jarak kursi ke kolam ikan di taman itu adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan? Penyelesaiannya adalah jarak kursi dan kolam ikan di taman 3 meter. Itu sama dengan 30 desimeter karena satuan yang diminta adalah desimeter. Jarak lampu taman ke kolam ikan 700 cm sama dengan 70 desimeter. Maka selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan adalah 70 desimeter dikurangi 30 desimeter sama dengan 40 desimeter. Jadi selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan adalah 40 desimeter. Nah, seperti ini, semoga kalian memahami. Insya Allah nanti ada latihan, yaitu latihan 1 dan latihan 2. Ada di tugas, di aplikasi, silahkan nanti dikerjakan. Bu Tani ingatkan kembali, stay at home. Keluar rumah jika urgent. Jangan lupa menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.